Pada video tiru-tiru desain kali ini, kita nggak hanya niru desain seperti ini, tapi juga akan menggunakan dua software sekaligus, yaitu Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Gimana ya kalau mereka kerjasama? Hey guys, selamat datang di Killer bersama saya, Kemal. Kali ini kita akan bekerja dengan dua software. Setelah kita tahu apa itu Adobe Illustrator dan apa itu Adobe Photoshop, kenapa enggak kita buat mereka kerja bareng biar lebih mantap, ya kan? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah mendownload foto ini. Teman-teman bisa mendownload foto ini melalui link di deskripsi. Sebenarnya nggak perlu foto ini sih, teman-teman bisa ganti dengan foto teman-teman sendiri, asalkan backgroundnya memang polos seperti ini. Karena apa? Karena biar kita gampang nanti untuk menyeleksinya. Di sini saya sudah mendownloadnya, langsung saja. Ini dia fotonya, ada yang perempuan sama ada yang laki-laki. Linknya semua ada di deskripsi. Lalu ini kita pilih fotonya, kita buka saja dia di Adobe Photoshop seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja di Adobe Photoshop ini kita ingin menyeleksi gambar mbak-mbak ini gitu ya, biar dia terlepas dari backgroundnya. Caranya gimana? Caranya kita pilih W, yaitu dengan Magic Wand Tool atau Quick Selection Tool. Kemudian kita select and mask. Langsung pilih saja select subject. Ini juga fitur yang baru saya tahu di pas buat tutorial ini. Nah, nanti Adobe Photoshop langsung menyeleksi subjek yang kita inginkan gitu. Kira-kira seperti ini ya, karena backgroundnya sudah bersih dengan subjek yang kita ingin seleksi, jadi lebih gampang untuk dipilih. Dan hasil seleksinya pun lebih rapih. Coba lihat ya. Nih, lihat nih, untuk rambutnya juga sudah di refine. Jadi rambut-rambutnya nggak ada putih-putihnya. Nanti bisa kita lihat di bagian sini. Kalau kita taruh on black gitu ya, seperti ini. Tuh lihat, rambutnya rapi banget kan, nggak ada yang aneh gitulah. Kalau sudah, kita ke bagian bawah, langsung ini outputnya kita pilih aja yang new layer with layer mask. Jadi seleksi kita itu nanti ada layer masknya. Karena apa? Ini preferensi pribadi ya sebenarnya, biar nanti kalau kita ingin ngedit si maskingnya gitu, kita nggak perlu nyeleksi lagi kayak gini, kita tinggal ngedit maskingnya aja. Kalau udah, kita tinggal pencet OK. Dan lalu terbuatlah layer baru dengan layer mask. Nah, sudah ya, ini subjeknya sudah terpisah dengan backgroundnya. Kalau kita tambahkan fill color, contoh warna hijau. Nah, seperti ini. Rapi kan ya? Kalau sudah, ini layernya kita hapus saja. Kita save gambar ini. Formatnya tetap PSD. Lalu kita save di folder yang kita inginkan. Dan kita beri namanya, contoh ini Mbak. Kalau sudah kita save, lalu kita buka Adobe Illustrator kita. Nah, Adobe Illustrator sudah terbuka. Ini adalah hasil poster yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dan inilah poster yang akan kita tiru. Kita copy dulu poster ini. Kalau teman-teman ingin mendownload desainnya, teman-teman bisa download desainnya di link di deskripsi. Kita buat dokumen baru, kita pilih print A4. Ini kita ganti milimeter, saya lebih suka milimeter daripada pixel. Kemudian colornya kita buat RGB. Kita klik create, lalu kita paste. Nah, sebelum akhirnya kita memulai meniru desainnya, kita analisa dulu nih desainnya itu seperti apa. Jadi kenapa kita tadi menyeleksi gambarnya? Karena posternya adalah seperti ini gitu ya. Bisa dilihat di bagian belakang subjeknya ini ada kotak-kotak grafis gitu ya. Tentunya kita bisa melakukan hal ini ketika kita sudah memisahkan subjek dengan backgroundnya. Kemudian bisa dilihat di subjeknya ini di bawahnya seperti ada gradasi ya. Dari yang ada fotonya, kemudian gradasi, ada putih-putihnya, kemudian jadi hilang. Kemudian di atasnya ada biru-biru yang kayaknya transparan. Di bawahnya ada teks-teks kecil, ada tempat logo, ada namanya. Kemudian di sini ada judul acaranya dan detail-detail lainnya. Di bagian kanan ini ada logonya, teman-teman bisa menambahkan logo teman-teman. Dan di sini ada teks tegak bersambung yang beda dari lainnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini kita sampingkan dulu. Lalu kita akan mengimport foto yang sudah kita seleksi tadi dengan format PSD. Teman-teman bisa ke file, place, atau teman-teman bisa langsung aja klik and drag si filenya tadi. Jadi ini adalah file kita, si mbak PSD ini tadi. Kita klik and drag aja ke sini, ke bagian Adobe Illustratornya. Nah, ini sudah seperti ini kan. Kalau ada tanda X-nya seperti ini, itu artinya adalah linked file. Kalau teman-teman belum tahu tentang linked file, teman-teman bisa nonton video di atas sini. Di mana ya? Kiri atau kanan ya? Pokoknya di situlah. Lalu kita besarkan saja fotonya.
biar dia setengah badan kayak gitu ya. Oke, ini kayaknya kebesaran, kita kecilin dikit. Oke, seperti ini. Dan kita akan buat dia ada gradasinya seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita bikin masking dia terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita akan menggunakan layer mask sama seperti yang kita gunakan tadi di Adobe Photoshop, tapi ini di Adobe Illustrator. Pertama-tama kita buat rectangle dulu seukuran kanvasnya ini, seukuran artboardnya ini. Kemudian ganti warnanya jadi gradient di sini ya. Pakai apa ini? Kurung lancip tutup. Kemudian kita pencet G untuk atur gradiennya dan pastikan yang hitam itu ada di bawah seperti ini. Ini tengah-tengahnya kita turunin aja seperti ini. Oke, nah ini fungsinya apa? Nanti fungsinya adalah nanti kita lihat ya. Ini kita copy, pastenya nanti. Ini kita seleksi keduanya, lalu kita klik kanan aja dan langsung make clipping mask. Nah, dia sudah terseleksi seperti ini. Lalu kita ke bagian transparansi. Kalau tidak ada, teman-teman bisa ke window, kemudian di bagian transparansi ini. Nah, nanti dia akan muncul. Lalu kita klik make mask. Duh, hilang semua. Nah, itu dia. Jadi kalau di masking ini, kalau hitam itu gambarnya hilang semua, tapi kalau putih gambarnya itu jadi ada. Dan kita paste pakai Ctrl F, paste in place si kotaknya tadi. Nah, langsung kan terlihat ada gambar orangnya. Kalau ternyata oh ini gradiennya nutupinnya terlalu banyak nih, kita bisa klik si bagian hitamnya ini. Kita klik di sini juga, kita pencet G. Nah, ini kita atur lagi gradiennya seperti apa. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita pencet V untuk selection tool dan kita klik juga si bagian ini. Jangan lupa. Kalau enggak nanti kita nggak bisa ngedit yang lain. Oke, mantap sudah jadi. Dan bisa kita lihat juga ini ada jarak antara apa ini si kotak biru-birunya sama si ujung-ujungnya gitu ya. Kita akan buat itu jadi lebih mudah pakai guide. Kita buat rectangle tool, tahan shift, kotak seperti ini. Kira-kira kayak gini aja. Kita ganti warnanya biar kelihatan hijau. Kita taruh dia di pojok sini juga sama di bagian bawah untuk ujung kotak birunya. Setelah itu kita buat kotak birunya seperti ini. Nah, lebih mudah kan jadinya. Oke, panjangnya juga sesuai kotak ini bawah ini. Kita ganti warnanya jadi biru sama seperti ini. Lalu ini kan dia miring begini ya. Caranya gimana? Ini kita pilih saja kotaknya pakai direct selection tool, pilih salah satu notesnya dan kita langsung aja tarik ke atas. Shup, jadi deh. Nah, ini biar dia transparan kayak gini, kita bisa pakai multiply ya kan di transparansi, atau teman-teman bisa pakai juga opacity gitu. Misalnya jadi 50. Itu juga bisa. Tapi kayaknya yang lebih mirip pakai multiply ya. Karena di bagian sininya itu warnanya kayak lebih apa ya? Lebih gelap. Oke, kalau sudah kita bikin kotak-kotak yang lainnya lagi, yaitu your IO, si kotak ininya, lalu kotak biru-birunya sama kotak coklatnya ini. Kita bikin kotak birunya dulu lebih gampang. Oke, kita taruh dia di bawah pakai Command atau Ctrl Shift kemudian bracket buka. Taruh dia di bawah. Jangan lupa ini si layernya ini kita kunci biar dia nggak keklik otomatis. Jadi kita di panel layer sini kita klik panahnya ini dan kita kunci aja karena agak bete gitu ya kalau kita keklik. Kita kecilin seperti ini, kita duplicate segini. Oke, kita ganti warna jadi coklat. Kita pakai eyedropper tool biar warnanya sama. Kita tinggiin dikit. Oke, mantap. Nah, di bawahnya sini ini juga tinggal kita klik drag aja ke bawah. Terus sesuaiin tingginya biar mentok sama si apa ini? Bagian sininya ya. Ini kira-kira seperti ini aja lah. Mentok di emang agak susah sih. Mentok sini nih. Kita kecilin lagi aja. Memang perlu di zoom dikit kadang-kadang. Mentok seperti ini, kita ganti warna jadi hitam. Lalu kita buat si bagian yang agak anehnya ini. Ini kita tinggal duplicate aja. Oke. Ubah warnanya jadi biru. Ini posisinya pastikan posisi kotaknya ada di bawah si layer biru ini. Caranya gimana? Kalau misalnya seperti ini, cara gampangnya kita cut, kita seleksi kotak birunya ini yang ingin kita taruh di bawahnya, lalu kita pencet aja Ctrl B. Nah, kalau sudah kita rubah si bentuknya pakai direct selection tool. Si nodes-nodesnya ini tinggal kita geser aja biar dia mepet sama si kotak biru seperti ini. Mantap kan? Sudah jadi.
Nah, lalu kita tinggal tambahkan teks-teksnya aja. Untuk teks besarnya ini kita pakai Futura. Ini kita tulis dulu aja ya. BizConf. Oke, kita perbesar. Kita ganti warna jadi putih. Lalu kita ganti fontnya jadi Futura. Futura pilih yang bold. Terus biar dia kapital bisa pakai ini all caps. Oke, kalau jaraknya terlalu lebar ya tinggal kita kecilin aja antara hurufnya. Oke. Biar bagus kita ratain dia sama si kotak coklat ini ya. Kita tahan shift, kita klik kotak coklatnya, kita klik lagi tanpa tahan shift si kotak coklatnya sampai birunya lebih tebal. Kemudian kita pilih horizontal line left biar dia lurus aja. Biar rapi sih sebenarnya. Oke, lalu kita tambahkan teks-teks lainnya seperti di bawahnya Biz Startup, Praha, kemudian baru kita masuk ke bagian kanan sini, nanti kita masuk ke bagian nama, tanggal, terakhir adalah di bagian bawahnya sini. Oke, kita percepat dulu. Ini tulisannya Business Trends Startup Strategis. Oke, kita kecilkan. Oke, kita buat dia lurus. Susah ya. Kita buat dia kira-kira lurus sama si kotaknya ini aja. Lalu untuk bagian perahanya juga sama. Ini kita ganti Madiun 2022. Ini jaraknya dibuat auto aja kayaknya. Oke. Kayaknya nggak mungkin kalau dia mepet sini. Terlalu mepet sama tulisan Biscoff-nya. Kemudian kita ke bawah, kita duplicate tulisan 50, perbesar seperti ini. Ini kita duplicate lagi, terus tulisan sign up now at bizconf.com, kita kecilin aja. Seperti ini. Ini kita duplicate, kita tulis seats per day. Ini kita kecilin aja. Oke. Ini kurang kecil ya. Oke. Dia lurus di bagian bawah sini. Nah, untuk bikin garisnya ini kita bisa pakai pen tool, kasih stroke, atau kita pakai rectangle tool aja. Seperti ini. Mantap. Oh, ini juga di bawahnya ada your io, kita tulis saja your io titik, kita perbesar, kita tempel dia di bagian kanannya sini. Kurang gede ya ternyata. Oke, ini mepetin jaraknya biar sama. Oke. Lalu di bagian kanan sini first learn then remove L. Mantap. Ini kita pilih keduanya, kita duplicate pakai Alt, taruh sini, selection tool pakai V, kita rotate aja seperti ini. Oke, langsung kita tulis first learn then remove L. Mantap. Kita kecilin sepertinya dia pilih lebih kecil. Lalu yang ini bisa kita lurusin sama tulisan seats per day-nya. Gitu. Lalu ini tinggal kita tarik aja. Seperti ini. Di sini ya. Oke. Mantap. Ini kita taruh sini. Oke, lalu kita buat bagian namanya pakai yang sama, lurusin sama garis birunya ya, bisa dilihat di sini. Ganti warna jadi hitam. Kita ganti jadi Susanti. Oke, seperti ini. Namanya kayaknya agak lebih atas biar kelihatan ya. Kalau dia agak bawah soalnya ketutupan sama si rambutnya. Kira-kira seperti ini. Lalu tanggalnya bisa kita pakai Susanti juga. 24 sampai 27 Aug 19. Ini kita besarin. Ini turunin dikit kali ya. Biar ada tempat buat tanggal. Mantap, sudah jadi. Lalu kita hapus saja ini. Ini kita kopas seperti ini. Kita pakai fontnya yaitu adalah Roboto. Kenapa kita ganti Roboto? Kita ke like karena si Futura ini nggak ada like-nya atau font yang lebih tipis. Jadi kita pakai Futura aja. Ini kita tulis saja Lorem ipsum dolor sit amet consecte adipiscing. Kopas aja ini udah. Kira-kira seperti ini. Kita kecilkan.
seperti ini. Mantap. Pastikan dia lurus di biru-biru ini ya. Lalu kita duplicate, kita ganti jadi yourwebsite.com, lalu email@domain.com. Kita geser-geser dikit lagi. Ya, seperti ini. Untuk garisnya kita pakai garis yang ini juga. Kita pinjam. Kita ganti warna jadi hitam. Mantap. Lalu di bagian atasnya sini ini ada tulisan tegak bersambung yang beda sendiri. Kita hapus yang kiri dulu. Kita pakai fontnya yaitu August Stories Demo Script. Oke, kalau udah kita pencet T, kita tulis aja. Terserah ini teman-teman nulis apa. Ini saya nulis killer. Kalau sudah tinggal dilurusin aja di bagian sini. Mantap, sudah jadi. Tinggal bagian ini aja. Nah, bagian ini teman-teman bisa ngisi pakai logo kalian atau apapun itu, elemen grafis apapun itu. Tapi karena kita nggak punya, kita buat dia jadi kotak aja. Kita buat kotak seperti ini, warnanya coklat aja, biar sama kayak ini. Kira-kira kayak gini aja lah. Kita hapus. Tada! Jadi deh posternya. Kita lihat kalau di full screen gimana. Mantap. Gimana teman-teman? Kalau dua tools ini digabungkan sangat powerful kan? Adobe Photoshop itu untuk ngedit fotonya, sedangkan Adobe Illustrator itu untuk membuat posternya. Tentu saja dengan foto yang kita import dari Adobe Photoshop. Ternyata kalau kita tahu masing-masing kegunaan dari kedua tools ini, maka kita bisa memaksimalkan potensialnya menjadi hasil yang lebih bagus. Klik like kalau kalian menyukai video ini dan juga jangan lupa subscribe bila teman-teman ingin mendapatkan video tutorial yang lebih banyak seperti ini. Saya Kemal dari Killer dan sampai jumpa.